Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan bahas tentang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Nabi SAW menyebutnya sebagai surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Al-Quranul Azim. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La'u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an." Akan aku ajarkan kepada kamu satu surat, di mana surat itu merupakan a'zamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu." Lalu kata Nabi SAW, Alhamdulillahi rabbil alamin adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan itu merupakan Al-Qur'anul Azim alladzi utituhu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Dan itu merupakan Al-Qur'anul Azim yang diberikan kepadaku. Dan 2 kalimat ini, sab'an minal mathani wal Qur'anul Azim, ada di surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul Azim. Sungguh aku telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Quran yang agung, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Quranul Azim. Surat Al-Fatihah juga menjadi keistimewaan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, Jibril pernah duduk di dekat Nabi SAW. Lalu mereka mendengar ada suara dari atas. Jibril mengatakan, "Ini adalah pintu di langit. Hari ini terbuka, dan belum pernah pintu ini terbuka selain hari ini." Lalu turun seorang malaikat. Jibril mengatakan, "Ini adalah seorang malaikat. Beliau turun ke bumi. Dia belum pernah turun kecuali hari ini." Kemudian malaikat itu memberikan salam dan mengatakan, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil Baqarah." Kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumnya. Yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dan yang kedua adalah bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Beberapa ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Lan taqra'aha biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun darinya kecuali kamu akan dikabulkan permohonanmu. Di akhir surat Al-Baqarah, di situ ada beberapa doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai akhir dari surat Al-Baqarah. Di surat Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai akhir surat Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu.
orang yang membaca doa-doa yang ada dalam surat Al-Fatihah maupun di akhir surat Al-Baqarah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bercerita tentang sisi keutamaan surat Al-Fatihah, yaitu merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, demikian pula Daud, yang mereka memiliki Alkitab, mereka memiliki kitab sebelum Al-Quran. Namun dalam kitabnya tidak ada doa sebagaimana yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, dan tidak ada lafaz sebagaimana yang ada dalam surat Al-Fatihah. Karena ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait pembahasan apakah ada ayat Al-Quran yang lebih utama dibandingkan ayat yang lain? Ulama berbeda pendapat. Apakah ada ayat Al-Quran yang statusnya lebih utama dibandingkan ayat yang lain? Sebagian ada yang mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran statusnya sama. Sehingga baik surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya, semuanya statusnya sama. Karena semuanya adalah kalamullah dan semua firman Allah statusnya sama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa ada sebagian dari ayat Al-Quran yang lebih utama dibandingkan ayat yang lain. Meskipun semua statusnya adalah kalamullah. Dengan bukti bahwasanya Nabi SAW menyebutkan keutamaan surat tertentu atau ayat tertentu. Seperti misalnya surat Al-Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, dan beberapa surat tertentu yang lainnya yang memiliki keutamaan dibandingkan surat yang lain atau ayat yang lain. Dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan kesimpulan yang lebih tepat dalam masalah ini adalah, adakah ayat yang lebih afdol dibandingkan ayat yang lain? Nilai afdoliyah ayat Al-Quran. Adakah ayat Al-Quran yang lebih afdol dibandingkan ayat yang lain? Maka di situ ada 2 sudut pandang. Pertama, dilihat dari statusnya sebagai kalam Allah. Maka semua kalam Allah, semua adalah firman Allah. Dan karena semua firman Allah, maka semua dimuliakan, semua dihormati, karena semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilihat dari objek pembicaraan, objek pembahasan. Dilihat dari objek pembahasan, maka ayat tertentu lebih agung dibandingkan ayat yang lain. Sehingga ayat yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala jelas lebih agung dibandingkan ayat yang membahas tentang Fir'aun. Ayat yang membahas tentang surga dan neraka atau tentang masalah akhirat jelas lebih mulia dibandingkan ayat yang membahas masalah yang lainnya. Ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah jelas lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat yang membahas tentang makhluknya. Sehingga dilihat dari objek pembahasannya, ada ayat tertentu yang lebih mulia dibandingkan ayat yang lain. Dan inilah pembahasan dan ini yang jadi pertimbangan jumhur ulama, bahwa nilai afdoliyah dalam Al-Quran itu ada.
dilihat dari objek pembahasannya, bukan dilihat dari statusnya sebagai kalamullah azza wa jalla. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena itu kalau kita perhatikan ayat-ayat yang di situ berisi kemuliaan adalah ayat yang membahas tentang firman Allah, ayat yang membahas tentang sifat Allah. Seperti surat Al-Ikhlas. Kemudian juga ayat kursi. Kemudian juga surat Al-Fatihah yang di situ berisi pujian-pujian untuk Allah. Berikut juga doa yang sangat mulia, yaitu permohonan hidayah. Demikian pula akhir dari surat Al-Baqarah yang di situ berisi tentang doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang tentu saja pembahasan ini berbeda dengan ayat yang membahas tentang Fir'aun, membahas tentang Abu Lahab, membahas tentang Qarun, atau membahas tentang orang-orang yang durhaka di masa silam. Sehingga dilihat dari pembahasannya, firman Allah yang membahas tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan firman Allah yang membahas makhluknya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang kita sampaikan pada awal-awal kajian tafsir salat, bahwa kunci dari khusyuk dalam salat adalah mengendalikan pikiran, bagaimana agar dia fokus terhadap gerakan dan bacaan yang dilakukan ketika salat. Dan salah satu di antara fokus terhadap bacaan adalah menghadirkan perasaan bahwa apa yang sedang dia baca ini memiliki makna yang agung. Dan termasuk di antaranya adalah membayangkan bahasanya sebenarnya apa yang dia baca itu direspon oleh Allah. Apa yang dibaca oleh seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat, ketika dia membaca Al-Fatihah, hakikatnya sedang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau direspon oleh Allah dan dia yakin itu direspon oleh Allah, maka sang hamba akan menghadirkan perasaan bahwasanya saya sedang berdialog. Sehingga ini bukan bicara searah, tapi Allah Subhanahu wa taala meresponnya. Dengan demikian akan menambah kekhusyuan, akan menambah keseriusan kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Karena tentu saja berbeda ya. Anda bicara sendiri dan tidak ada yang merespon, dengan Anda berdialog, tentu hasilnya akan berbeda. Ketika seorang muslim membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak hadis berikut sambil memperhatikan terjemah per ayat dari surat Al-Fatihah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman. Berarti statusnya adalah hadis Qudsi. Allah berfirman, Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Wali abdi ma sa'ala. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Aku bagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Wali abdi ma sa'alah. Dan hak hambaku, dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita perhatikan terjemahannya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Berarti isinya apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dan al-i'tiraf, pengakuan bahwasanya dia adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam. Qala Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa taala merespon kalimat ini dengan dia berfirman, Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idh qala ar-Rahmanir Rahim. Dan ketika
orang yang salat mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Athna alayya abdi, hambaku mengulang pujian untukku. Karena pujiannya ini berulang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pujiannya berulang, dan itu mirip Ar-Rahman, Ar-Rahim dari asal kata yang sama, yaitu rahmah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipuji semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan respon, Athna alayya abdi, hambaku mengulang pujian untukku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Sehingga 3 kali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan respon yang berbeda. Wa qala marratan fawwadda ilayya abdi. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawwadda ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan kepadaku, telah pasrah kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi. Ketika sang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan, ini antara hambaku, ini antara aku dengan hambaku. Hadza baini wa baina abdi. Ayat ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan sesuatu sebagaimana yang dia minta. Fa idza qala, kemudian di 3 ayat yang terakhir, ketika orang yang salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berikanlah aku petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Kau murkai, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Seperti itulah respon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya pada saat sang hamba membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Sehingga sebenarnya dia tidak bicara searah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meresponnya. Dan tentu saja kita tidak mendengar suara Allah, kita tidak melihat bagaimana Allah merespon, tapi kita yakin Allah merespon. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Nah, ketika itu kita hadirkan dalam perasaan hati kita pada saat kita sholat, maka semangat untuk khusyuk, ya, kita akan lebih fokus dengan bacaan Al-Fatihah yang kita ucapkan dalam sholat sambil bersedekap. Kita meyakini kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul perenungan yang maksimal ketika kita beribadah kepadanya. Sekarang coba kita lihat keterangan hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat. Karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata sholat. Dalam hadis, Allah Ta'ala mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi. Aku membagi as-salah, maksudnya adalah Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat, karena Allah Ta'ala menyebut Al-Fatihah dengan sebutan as-salah. Kemudian surat Al-Fatihah disebut sholat karena
surat ini dibaca saat sholat. Dan seorang hamba yang membaca surat ini ketika sholat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-nya. Rabbul Izzah, Azza wa Jal. Dia sedang berdialog dengan penciptanya. Di situ dia memohon hidayah kepada Allah. Setelah sebelumnya, dia banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah membagi bacaan surat Al-Fatihah dalam salat menjadi dua. Setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba. Setengah untuk Allah di bagian awal bentuknya adalah pujian untuk Allah. Mulai dari ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Maliki Yaumiddin. Sementara setengah untuk hamba adalah doa yang isinya permohonan hidayah agar kita dijadikan seperti orang yang telah mendapatkan nikmat, yaitu para nabi, kemudian para siddiqun, dan para syuhada. Tafsir dari alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, itu sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 69. Anda bisa catat bahwa makna an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, siapakah an'amta alaihim? Mereka disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama ma'alladzina an'amallahu alaihim. Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Sehingga makna orang yang dikasih nikmat oleh Allah adalah orang-orang yang sukses dalam menjalankan agamanya. Kemudian dalam hadis di atas ada satu ayat yang dibagi dua, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah untuk hamba dan setengah untuk Allah. Kenapa dibagi dua? Karena kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku beribadah. Ini bentuk kalimat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hanya untuk Allah. Sementara kalimat iyyaka nasta'in ini untuk hamba, karena isinya permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sinilah kita sebelumnya mengambil sebuah kesimpulan fikih bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Atau kita mengambil kesimpulan khilaf terkait masalah qiraah bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali pembacaan Al-Fatihah dalam salat dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qasamtus salat, aku bagi salat menjadi dua, baini wa baina abdi. Fa idza qala abdi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang itu mengisyaratkan bahwa awal dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan proporsional nanti ya, jadinya proporsional. Kita coba perhatikan. Allah mengatakan bahwa ayat yang keempat itu dibagi menjadi dua. Jadi Al-Fatihah ada 7 ayat. Al-Fatihah ada 7 ayat. Ini dengan asumsi Bismillah bukan termasuk ayat pertama. Asumsi Bismillah bukan ayat pertama, tapi ayat pertamanya adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 1 berisi pujian.
dalam bentuk tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 2 juga sama, berisi pujian. Ayat yang ketiga sama, berisi pujian. Sehingga ayat 1, 2, 3, 3 ayat berturut-turut isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dibagi 2. Begini ya. Ayat yang keempat dibagi 2, atau saya taruh di sini. Ayat yang keempat dibagi 2. Ayat yang kelima, 6, 7. Semua berisi doa. Doa, doa, doa. Yang ini merupakan bagian hamba. Sedangkan pujian ini bagian Allah. Sehingga proporsional ya. 3 ayat yang pertama bagian Allah Subhanahu wa taala, isinya pujian untuk Allah. 3 ayat yang terakhir bagian hamba karena bentuknya doa. 1 ayat di tengah dibagi menjadi 2, yaitu lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga kita bisa perhatikan, jika kita mengambil pendapat bahwa surat Al-Fatihah 7 ayat dan ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan basmalah, akan terjadi keseimbangan seperti ini. Lain halnya kalau bismillahirrahmanirrahim, adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga kita buat skema yang sama. Basmalah ayat pertama. Jadinya ayat 1 basmalah. Begini. Ayat 2 pujian, hamdalah. Lalu ayat 3. Ayat 3 apa? Ar-Rahmanir Rahim, pujian lagi, tapi bukan hamdalah. Ayat yang keempat, pujian lagi. Nah, ayat yang kelima baru di sini. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam, jadinya ayat yang kelima saya taruh di sini, atau begini, kita pakai sistematika seperti sebelumnya ya. Ayat yang keempat bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang keempat, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Baik. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ayat yang keenam, doa ihdinas siratal mustaqim, doa hidayah. Ayat yang ketujuh juga sama, doa hidayah. Nah, jadinya nanti tidak terjadi keseimbangan seperti ini ya. Di mana ada ayat yang dibagi menjadi 2. Ada ayat yang dibagi menjadi 2. Dan ayat yang dibagi menjadi 2 itu jadinya di posisi serong kanan. Lebih berat ke arah kanan. Karena dia berada di ayat yang kelima. Beda kalau dia di nomor 4. Kalau di nomor 4 jadinya dia seimbang. Berada di tengah. Baik. Nah, ini salah satu di antara penjelasan tafsir dari hadis hadis dialog dengan Allah Ta'ala. Dan itu yang menguatkan pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dengan tetap memperhatikan kemarin bahwasanya ulama khilaf dalam masalah ini,
Sebagian ada yang mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah dan ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada khilaf di sana. Namun kita mengambil pendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah dengan pertimbangan sebagaimana yang tadi kita baca, yaitu hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya tentang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, seperti itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan memahami ini semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika kita menjalani ibadah salat. Mengenai pertanyaan bagaimana itu bisa terjadi, bukankah yang membaca surat Al-Fatihah itu jutaan manusia? Ribuan ini saya tambahkan ya, jutaan manusia. Dalam waktu yang sama. Berapa sih jumlah muslim di dunia? Berapa? Miliaran ya. Miliaran. Menurut sensus internasional ada yang mengatakan penduduk bumi saat ini 5M. Nggak tahu itu sudah dikurangi COVID jadi berapa. Kemudian dari 5M itu yang muslim 1M. Katanya ya. Wallahu a'lam. Dan kita bisa pastikan dalam waktu yang sama orang yang membaca surat Al-Fatihah itu jumlahnya sangat banyak. Ribuan bahkan jutaan. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para hambanya? Padahal waktu itu muter, setiap saat selalu ada apa? Setiap saat selalu ada orang yang membaca Al-Fatihah dalam sholat. Subuh tadi kita subuh di Jogja. Selesai subuh di Jogja, subuh di daerah Purwokerto. Baru mulai, geser waktunya. Purwokerto baru mulai, nanti ke barat dikit Cirebon dan seterusnya. Begitu sana selesai, ke barat lagi Bekasi dan seterusnya. Selesai nanti yang Indonesia bagian barat. Sampai akhirnya yang terakhir adalah di Aceh untuk yang Indonesia. Dan itu di waktu yang berbeda-beda. Terus seperti itu. Apa berarti Allah Subhanahu wa taala selalu merespon dialog ini berkali-kali? Atau bagaimana? Baik. Kita tidak bisa mengkiaskan kondisi hamba. Kita tidak bisa menganalogikan kondisi hamba dengan kondisi Rabb kita. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha agung, maha sempurna sifat-sifatnya. Dan dia berfirman dengan firman yang benar, kita wajib meyakininya. Dan meskipun kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, kita tetap mengimaninya. Tanpa harus membayangkan seperti apa hakikat yang terjadi. Karena kalau demikian, akan ada banyak hal di mana manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Dan ketika manusia tidak mampu untuk menjangkaunya, maka dia tidak boleh untuk memaksakan diri menjangkaunya. Wa ma ana minal mutakallifin. Nabi SAW mengajarkan, aku bukan orang yang membebani diri untuk melakukan sesuatu di luar kemampuanku. Sehingga kalau logika manusia, seperti pertanyaan di atas ya, pertanyaan ini bukan urusan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh logika manusia. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki. Sementara bagaimana prosesnya, wallahu a'lam, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham tentang prinsip seperti ini, mudah untuk memahami tauhid asma wa sifat. Allah turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam yang terakhir. Pak, malam yang terakhir itu kan geser terus. Malam terakhir Jogja, nanti malam terakhir Purworejo, kemudian ke barat lagi Purwokerto, ke barat lagi ada, mana baratnya Purwokerto? Cilacap, nanti ke barat lagi
ada Cirebon, terus seperti itu. Dan geser terus sepertiga malam terakhir itu. Lalu bagaimana? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala muter terus. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh manusia ini. Tidakkah dia sadar bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb-Nya? Wa innahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah informasi, sebuah berita Allah turun, maka kita yakini seperti itu yang diberitakan Nabi SAW. Dan kita tidak mentakwilnya dengan yang lain. Maka sebagaimana kita tidak bisa melogika bagian itu, kita juga tidak bisa melogika yang lain. Coba, dalam waktu sesaat, manusia berdoa bersama-sama dengan aneka permohonan yang berbeda-beda di satu tempat yang sama. Yang jumlahnya jutaan. Kapan itu? Ketika di Padang Arafah. Ketika sedang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dengan jumlah manusia jutaan dari berbagai negara, berbagai bahasa, dengan permohonan yang berbeda-beda, mereka berdoa. Yang ini minta dilunasi utangnya, yang ini minta lunas utangnya, yang ini minta agar KPR-nya segera selesai, yang ini minta ini. Dengan permohonan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana cara Allah mengabulkan mereka semua? Padahal permohonannya berbeda-beda, kemudian bahasanya berbeda-beda, dan itu dilakukan di waktu yang sama. Mendengarkan banyak sekali doa di waktu yang sama. Kita saja, kalau misalnya ada orang yang ngajak bicara, lalu ada orang lain ngajak bicara, orang ketiga ngajak bicara. Bisa nggak kita menerima pembicaraan dari 3 orang bersamaan? Kita nggak bisa. Terus bagaimana dengan Allah Ta'ala? Padahal ini jutaan manusia. Makanya jangan disamakan antara Allah dengan makhluk. Dan sebab terbesar orang melakukan penyimpangan dalam masalah asma wa sifat adalah ketika dia mau menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga ketika dia dapat informasi tentang tauhid asma wa sifat, dia logika dulu. Kayaknya ini kok gak nyambung. Kenapa? Karena dia analogikan dengan manusia, dengan makhluk. Ya seperti itu akhirnya. Kemudian ujung-ujungnya menolak hadis itu. Atau memberikan takwil yang takwilnya terlalu jauh. Waliyadzubillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang sehat akal, sehingga akal yang sehat ini kita jaga dengan cara jangan ikut campur untuk memikirkan bagian yang tidak bisa dilogika. Di saat itulah akal kita paksa untuk tunduk, ikuti saja sebagaimana informasi yang kau dapatkan. Dan itulah bahasa iman. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bagian muqaddimah dari surat Al-Fatihah, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang renungan Al-Fatihah agar apa yang kita baca ketika sholat akan semakin bermakna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.